Bab 062, Koyu masuk sekolah. Mas, emang berkas Koyu udah siap? Tanya Yami. Sejak tadi dia mencoba memikirkan hal yang mungkin tertinggal. Hanya saja apa? Yami tak tahu jelas. Pikirannya sedang berada pada hal lain, pendaftaran sekolah Koyu. Udah. Aku siapin semuanya. Malah udah aku anterin ke sekolah baru. Aku gini-gini gerak cepat, Mi, jawab Barata terlihat bangga dengan dirinya. Pria itu berdiri di depan cermin dalam walk-in closet untuk memantaskan diri. Setelah itu parfum mahal disemprotkan ke sisi leher. Barata terlihat gagah karena janggutnya mulai tumbuh tipis dan dia sedang malas untuk cukuran. Namanya laki-laki, mood sering naik dan turun. Mau Yami bantuin, Mas? Tawar sang istri sambil mendekatkan diri. Barata terlihat bingung memilih dasi kini. Barata mengangguk. Menurut kamu bagusnya hari ini pakai yang mana? Yami melihat barisan dasi dalam lemari yang tutup atasnya menggunakan kaca. Kayaknya yang biru ini. Soalnya kamu udah segar, gak usah pakai yang ngejreng, saran Yami sambil membuka tutup lemari dan mengambil dasi yang dimaksud. Barata lekas posisikan tubuh menghadap Yami. Saat wanita itu meraih dasi, tangan Barata memeluk pinggang Yami erat. Apa, Mas? Masih pagi dan kita mau ke sekolah Koyu, protes Yami yang merasa setiap kali romantisasi yang dilakukan Barata berujung di tempat tidur. Gak apa-apa, Mas cuman rindu aja. Semalam ketiduran sampai lupa istri biasanya minta dipeluk. Barata mencari-cari alasan. Dia senyum-senyum sendiri, masih ada waktu untuk bermesraan dengan istrinya. Mas ini bisa aja. Yami mengusap pipi Barata. Dia merasa geli. Kalau malas, bisa minta Yami yang cukurin, kan? Sindir wanita itu sambil menatap Barata galak. Kasian anak orang direpotin mulu. Kamu butuh banyak energi buat hal lain. Barata sedikit melirik cermin di depannya. Apa itu? Yami memasukkan ujung dasi ke simpul yang dia buat. Sunnah malam, jawab Barata. Alhamdulillah, kamu mau ajakin aku tahajud, witir dan solawat. Yami langsung memutar ke hal lain. Sumpah Umaga asik diajak ngomong. Barata mendengkus. Setelah dasi Barata terpasang, mereka turun ke lantai bawah. Bilala sudah menyiapkan Koyu dengan seragam teknya. Anak itu lucu mengenakan kemeja hijau muda dengan celana panjang kotak-kotak. Di ujung depan kerah terpasang dasi kupu-kupu berwarna biru tua dengan motif kotak kuning. Bentar, ini siapa? Papa sampai gak ngenalin. Barata duduk di kursi makan dengan wajah kagum. Meja itu berbentuk bundar besar. Sebenarnya terlalu luas untuk keluarga itu makan. Bahkan Koyu sering kesulitan naik ke kursi. Untung saja di bawah kursi ada penyangga kayu melintang antara kedua kaki kursi yang bisa Koyu jadikan tumpuan kaki. Yami sengaja tidak membantu dan hanya sekadar mengawasi. Alasannya karena itu bisa membantu perkembangan motorik Koyuza. Masa lupa? Ini Koyuza, Papa. Koyu pakai seragam. Koyu mau sekolah, jawab Koyu memegang kedua pipi dan bergerak ke sisi kanan dan kiri. Bahkan Yami melihat itu merasa gemas dengan kelakuan putranya. Kenapa Papa bisa lupa? Ya, soalnya Koyu ganteng banget pakai seragam. Sepertinya Koyu akan rajin ke sekolah setiap hari ini, komentar Barata sambil mencubit gemas pipi kiri Koyu. Iya dong, Koyu anak soleh. Rasul bilang belajar, sampai meninggal harus belajar. Koyu melipat tangan di depan dada. Wajahnya terlihat agak serius. Justru itu semakin membuat greget orang yang melihat. Koyu ingat hadisnya. Hebat. Yami bertepuk tangan. Mereka sarapan dengan makanan yang Bilala masak. Yami hari ini sangat sibuk menyiapkan keperluan sekolah Koyu. Dia pastikan bekal makan dan segalanya tak ketinggalan. Bahkan Koyu harus membawa sikat gigi dan juga handuk olahraga. Mulai masuk jam 8, ya. Terus pulang jam 4. Apa gak kelamaan? Kalau Koyu sibuk sekolah, Yami gak ada teman, keluh Yami merasa dirinya sama sekali tak ada kesibukan selain mengobrol dengan pembantu di rumah dan sedikit-sedikit melakukan tugas rumah tangga. Makanya Uma punya dedek bayi. Barata langsung mengeluarkan ultimatum. Bismillah. Yami bantu merapikan piring yang telah digunakan sebelum mereka berangkat. Mi, kamu bukannya dulu pernah bilang mau kuliah tapi ngalah sama Anala. Barata langsung mengalihkan pembicaraan.
Dia takut Yami merasa tertekan kalau mereka membahas tentang anak. Iya, kenapa? Yami mengedipkan mata. Beneran mau kuliah? Kalau gitu biar aku daftarin kamu sekalian aku ambil S2. Semester depan udah mulai. Gak apa kuliah telat juga. Sekarang Yami agak berpikir lama. Kalau di universitas terbuka aja gimana, Mas? Biar bisa online. Soalnya Yami malu kalau harus sekelas sama remaja-remaja baru masuk sekolah. Temen Yami yang jadi karyawan di pabrik dekat sini juga kuliah di sana, pinta Yami. Barata berpikir agak lama. Ya gak apa kalau emang kamu mau. Udah tahu program-programnya enggak? Yami menggeleng. Mas gak bisa bantu cariin. Tahu sendiri gimana aku. Katanya tadi ada teman. Yami menepuk kening. Yami bakalan tanya sama dia nanti pas pulang anterin Koyu. Mas mau antar? Barata menggeleng. Maaf, sayang. Aku ada kerjaan di kantor. Ini juga demi Koyu biar bisa rasain diantar ke sekolah sama orang tua. Sambil menggembungkan pipi, Yami mengangguk mengerti. Pasangan itu berjalan ke teras seraya menuntun Koyu. Mereka bersiap berangkat dengan mobil pribadi Barata. Tentu Barat yang akan mengemudi. Sekolah itu berada dekat dengan gedung-gedung perkantoran besar di Jakarta Selatan. Banyak putra dan putri pengusaha yang bersekolah di sana karena menerapkan 3 bahasa Indonesia, Inggris dan Arab. Selain itu pelajaran agama Islam juga menjadi materi wajib. Koyu turun dari mobil dibantu Barata. Dia melihat ke sisi kanan dan kiri. Ini Koyu sekolahnya, tanya Koyu dengan mata bersinar. Terlihat jelas dia amat senang dengan apa yang dihadapannya kini. Pintu otomatis yang terbuka saat orang lewat dan plafon sekolah yang tinggi dengan desain klasik. Terlihat jelas kalau ini sekolah mahal. Bianca sekolah di sini juga. Yami melirik beberapa siswa yang baru datang. Gak, aku sengaja pisahin mereka sekolah. Aku gak mau kejadian dulu keulang lagi. Psikologi Bianca kayaknya terganggu setelah keadaan Baginda dan Anelis tak akur. Jelas Barata langsung menuntun Yami menuju ruang kepala sekolah ditunjuk oleh salah satu staf yang berjaga di depan. Tiba di ruang kepala sekolah, Koyu terlihat bingung. Dia tak duduk di kursi kelas seperti yang dilihatnya di televisi, melainkan sofa dengan beberapa orang dewasa di sana. Seperti yang sudah sekretaris saya sampaikan pada ibu. Koyu terlambat masuk sekolah jadi baru bergabung di tengah semester ini. Tapi untuk perkembangan lain, ibunya sudah melakukan pola asuh sesuai dengan saran psikolog, jelas Barata. Tuan Elias, kami sangat merasa bangga akan kedatangan Anda ke sekolah kami. Tidak kami sangka salah satu anggota keluarga besar Elias mempercayakan putranya untuk sekolah di sini, jawab kepala sekolah. Memang selama ini keluarga kami fokus ke sekolah umum bertema internasional. Hanya saja putraku ingin sekali jadi seorang ustaz suatu hari nanti. Aku ingin dia mengenal agamanya dengan baik dan saya yakin sekolah ini bisa melakukan pendekatan terbaik. Barata mengusap bahu Koyu. Papa, kapan masuk kelas? Koyu terlihat tak sabaran. Koyu semangat sekali sekolahnya. Hebat. Kenalan dulu sama ibu boleh? Tawar kepala sekolah. Koyu mengangguk. Dia berdiri dan mendekati kepala sekolah. Tangannya diulurkan kemudian menyalami wanita parubaya itu. Koyuza, Bu. Koyu cita-citanya ingin jadi ustaz. Tanya kepala sekolah. Koyu mau jadi imam Masjidil Haram, Bu. Timpal Koyu membuat kepala sekolah merasa kagum. Masya Allah. Anak zaman sekarang biasanya cita-cita ingin jadi artis atau dokter. Jarang yang ingin jadi seorang imam. Tangan kepala sekolah mengusap rambut Koyu. Walaupun papanya bukan pria yang baik banget, insya Allah anak saya berbeda, Bu. Barata rasanya ingin meneteskan air mata. Dia menatap Yami, merasa beruntung karena Koyu berada di asuhan wanita yang tepat. Papanya udah jadi lelaki hebat kok. Yami memegang tangan Barata. Akhirnya pasangan itu mengantarkan Koyu menuju kelas. Dari jendela mereka melihat Koyu memperkenalkan diri. Sama sekali anak itu tak terlihat malu ataupun takut. Nala, anak kita hebat kan? Dia jagoan sekali. Dia juga pinter kayak kamu. Kalau kamu masih ada, kamu pasti bangga sama dia, batin Barata sambil memasukkan kedua tangan ke saku jas. Mas Barat nangis.
Yami heran melihat air mata menetes dari mata sang suami. Barata usap air matanya. Soalnya gak ngangka dia bisa sekolah. Aku takutnya dia gak berani. Koyu itu meski gak ada yang mau temenan sama dia masih berjuang buat dapat teman, jelas Yami sambil tersenyum. Melihat di lorong tak ada siapapun lagi selain mereka, Yami memegang tangan suaminya. Mas, kita pulang sekarang. Biarin Koyu belajar bersosialisasi. Tujuan kita ini cuma ngantar, bukan ngawasin kayak CCTV, ajak Yami. Barulah Barata sadar. Baik, kita pulang sekarang gimana? Kamu mau beli sesuatu dulu, gak? Siapa tahu mau beli makanan atau keperluan wanita. Yami merasa senang karena suaminya itu sangat perhatian bahkan untuk hal kecil. Mas, mau antar emang? Katanya mau langsung ke kantor. Suami kamu ini bisa antar kemana aja. Termasuk antar kamu ke surga, sayang, ungkap Barata membuat Yami tertawa dengan lepasnya. Masih panjang, Mas. Ingat kamu nakal 25 tahun. Bayar dulu hutang salat dari akil balik ke umur segitu. Tangan Yami menekan pelan ujung hidung mancung Barata. Emang harus dibayar? Barata bingung. Bayar dengan ibadah seumur hidup. Ingat Allah udah kasih waktu untuk kembali ke jalan yang lurus. Keduanya melangkah menuju carport dan naik ke dalam mobil. Yami sempat melihat spion di sisi kiri. Mas, aturan di sini kayaknya ketat walau anak masih TK, ya. Soalnya gak kelihatan satupun orang tua yang baru antar anaknya. Bener-bener jam 8 udah sepi. Barata merasakan hal yang sama. Mungkin karena udah dibiasakan anak bangun salat subuh, jadi kegiatan paginya lebih cepat dari orang kebanyakan. Later. Bab 063, bertemu teman lama. Mata Yami mengedar, mencari seseorang di antara banyaknya pelanggan di salah satu kafe. Meja-meja minimalis berbaris dengan suasana hangat yang diciptakan musik mellow. Dia agak kesulitan karena beberapa bar lalu lalang hingga menghalangi pemandangan. Katanya mau duduk dekat pintu, tapi kok gak ada, batin Yami bingung. Dia mengambil ponsel dan memeriksa pesan kembali sambil berusaha masuk lebih dalam. Mas Yami, panggil sebuah suara. Yami mencoba menemukan sumbernya hingga terlihat seorang wanita melambaikan tangan. Disimpan kembali ponsel ke dalam tas. Kaki Yami melangkah perlahan, takut bersentuhan dengan beberapa lelaki yang kebetulan lalu lalang di sana. Kerudungnya bergerak menciptakan gelombang cantik yang berirama. Meski pergi-pergian tanpa make up, wajahnya selalu terlihat ayu. Kulit Yami memang lembut dan tidak berminyak maupun kering. Itu karena ibunya sering mengajarkan menggunakan mentimun untuk cuci muka di malam hari. Ainun. Balas Yami memanggil. Ainun berdiri meraih tubuh Yami dan keduanya saling berpelukan. Mereka terlihat saling rindu satu sama lain. Apalagi sudah bertahun-tahun lamanya tak bertemu. Sempat nganggur bersama-sama hingga Yami sibuk jualan dan mengasuh anak, Ainun masih sering datang ke rumah. Mereka berpisah setelah Yami ke Jakarta. Kamu udah nikah makin cantik, ya. Komentar wanita dengan rambut panjang terurai. Ujungnya bergelombang dan diberikan warna kecoklatan. Ainun dulu yang mengajak Yami untuk berhijrah. Namun, jalan manusia ternyata tak selalu memiliki ending yang sama. Ainun memutuskan melepas hijabnya ketika lulus SMA dan sempat kerja di toko kosmetik. Hanya pekerjaan tak lama dia geluti. Katanya lelah dan gaji tak sesuai. Meski begitu Ainun tak kembali mengenakan hijabnya. Dia bilang lebih nyaman dengan begitu. Lain dengan Yami yang merasa tak tenang jika keluar tanpa hijab. Kerja di salah satu PT, membuat Ainun bergaul dengan banyak orang. Dia perlahan mulai berubah. Ainun semakin pintar bersolek dan terbiasa dengan pakaian seksi kekinian. Meski sudah memiliki jalan berbeda, Yami tak serta-merta menghakimi. Setiap orang berhak mengambil pilihan dan tugas Yami hanya mengingatkan sesekali. Kamu juga makin cantik, Nun. Sekarang gimana kerjaan? Kemarin katanya mau naik jabatan. Yami duduk menyimpan tas di kursi dan duduk di depan Ainun. Di atas mereka ada kipas angin berwarna hitam yang entah gunanya untuk apa karena tak menyala. Padahal Yami melihat ada AC tertempel di dinding. Syukur, Mi. Udah lama banget aku pengen naik jabatan. Cuman gara-gara pendidikan, jadi gak bisa.
Malah sering dikejar sama junior. Suami kamu orang mana? Nikah gak kasih tahu. Ainun memanggil pelayan. Tak lama seorang pelayan wanita datang. Di lengan Ainun ada gelang emas putih melingkar, begitu indah. Tak tahu itu emas asli atau bukan. Yang pasti Yami merasa terpana. Nikahnya biasa saja, Nun. Malu kalau undang-undang. Dia juga orang biasa aja. Yami bukannya ingin berbohong. Dia hanya ingin merendah, takut jatuhnya malah ria. Biasanya dalam pertemanan akan ada kerikil ketika salah satu lebih maju dari lainnya. Bermula dari rasa iri hingga akhirnya saling menjatuhkan. Yami tak ingin berujung demikian. Kerja di mana? Ainun mengambil buku menu yang pelayan suguhkan. Di perusahaan yang bikin mobil gitu. Yami ikut membuka buku menu. Dia pesan satu makanan dan minuman manis dingin. Sambil menunggu pesanan, Yami kembali melanjutkan obrolan dengan Ainun. Suami kamu staf di sana? Yami tersenyum. Iya, dalam pikiran general manager pun termasuk staf. Lumayan gajinya kalau di perusahaan. Terus Koyu gimana? Suami kamu tahu dia anaknya Kak Nala. Semua orang yang kenal Yami sejak muda dan satu kampung tahu pasti tentang itu. Tahu, aku udah bilang. Terus dia gimana? Kamu gak takut Koyu dibedain gitu sama anak kamu nanti? Kali ini Yami menunduk. Di awal Barata menunjukkan sifat demikian. Hanya belakangan dia jauh berubah. Alhamdulillah enggak. Dia sayang banget sama Koyu. Tadi aja abis antar Koyu sekolah TK. Susah dapat laki-laki yang sayang sama anak sambung. Apalagi ini hitungannya ponakan. Ainun mengambil napas panjang. Iya, makanya aku agak sulit nyari lelaki. Soalnya takut mereka mempermasalahkan Koyu. Syukur mungkin jalan dari Allah begini. Awalnya suami aku juga gak semudah itu nerima. Lama-lama mungkin terbiasa. Sekarang dia bangga banget kalau ceritain Koyu ke teman-teman kerja, cerita Yami. Bapaknya masih belum ketemu. Ainun masih selalu penasaran dengan hal itu. Yami menggeleng. Kamu gak nyoba cari tahu? Mumpung suami kamu orang berada pasti dia bisa bantu ke polisi. Gimana juga kamu butuh ganti rugi, Mi. Termasuk biaya lahiran Nala, saran Ainun. Allah udah ganti jauh lebih banyak dari apa yang hilang dariku. Menurut agama pun, Koyu bukan anak papanya. Dia gak bisa punya hak apapun dari papanya. Terus apa yang aku harus tuntut? Lelaki itu emang salah, Nun. Tapi kakakku juga salah. Anggap saja seimbang. Yami berusaha menyembuhkan lukanya sendiri. Ibu dan bapakmu meninggal karena laki-laki itu loh. Ainun masih merasa gemas. Yami menarik napas cukup panjang. Kita manusia cuman bisa memaafkan dan berdoa. Selebihnya biar Allah yang balas. Syukur-syukur laki-laki itu udah tobat sama perbuatannya. Kamu gak ada niatan nikah? Yami alihkan perbincangan. Dia tak mau terus ditanyai tentang keluarga suaminya dan masa lalu Koyu. Apalagi kalau tahu sekaya apa Barata Elias. Kalau dapat laki-laki yang tepat, Mi. Aku pengennya yang bisa ngasih nafkah cukup. Biar gak usah kerja. Kayak kamu gitu jadi ibu rumah tangga di rumah. Yami mengusap permukaan meja. Aku malah bosen di rumah terus. Inginnya kerja. Cuman ijazah SMA sekarang susah nyari kerja di kota besar gini. Zaman gini kerjaan susah, Mi. Udah ada. Kita harus kerja keras banting tulang. Aku iri aja lihat artis-artis gelimang harta dari suaminya yang kaya padahal dia udah gak kerja lagi. Aku juga pengen rasain makan gak usah mikir harganya berapa, jelas Ainun dengan penuh pengharapan. Yami tak menyalahkan pola pikir Ainun. Semua tentu karena tekanan hidup dan sifat alami untuk bertahan. Apalagi dengan keadaan zaman sekarang yang serba sulit. Pernyataan Yami langsung mendapatkan persetujuan Ainun. Kapan-kapan kenalin suami kamu ke aku dong, Mi. Kita udah temenan lama, masa aku gak pernah lihat suami kamu? Nanti, insya Allah. Sekarang aku ingin fokus nanyain soal kuliah online, Nun. Bantu aku buat daftar dan lain-lain dong. Seorang pelayan datang. Wanita itu menyimpan makanan di atas meja. Yami dan Ainun menghentikan sementara obrolan mereka. Setelah pelayan pergi, barulah keduanya mulai kembali. Aku bantu bukain webnya, ya.
Ainun menjelaskan segala dengan detail dan Yami terjebak dengan satu masalah, kamu mau masuk jurusan mana? Bertahun-tahun meninggalkan harapan, Yami lupa dengan apa yang dia ingin raih dulu. Pikirin yang benar. Jangan sampai kuliah mubazir cuma gara-gara salah jurusan. Apa yang Ainun katakan memang ada benarnya. Kamu bukannya dulu pengen banget jadi koki. Kenapa gak kuliah tata boga aja? Menarik napas panjang Yami kini. Sekarang gak. Aku juga bingung mau apa. Aku cuman fokus untuk bisa jadi ibu asuh yang baik buat Koyu dan masa depan dia. Udah jadi emak-emak emang pikiran beda, Mi. Udah gak semenggebu-gebu kayak dulu. Mau gimana lagi? Ponsel Yami berdering. Ada panggilan masuk dari suaminya. Assalamualaikum, Mas. Ada apa? Waalaikumsalam, Yami. Kenapa baru dijawab? Aku udah telepon dari tadi. Yami bingung. Loh, gak ada notif, Mas. Ini baru bunyi. Tuh HP kamu udah jelek. Ganti ya. Mana nanti harus pasang aplikasi pengasuhan rumah yang dikasih sama sekolah, tawar Barata. Iya gimana nanti, Mas? Tapi, ada apa Yami di telepon? Udah ketemu temennya. Barata terdengar cemas. Masih lanjut ngobrol. Nanti Yami saring sama Mas Barat juga, iya. Barata mendengkus. Di sana ada berapa orang? Cuman Yami sama Ainun aja. Tawa pria-pria dari meja tak jauh dari mereka lumayan kencang. Hingga suaranya ikut terdengar di panggilan. Kenapa ada laki-laki? Namanya di kafe, Mas. Banyak pengunjung lain. Tangan Barata mengetuk bagian atas meja. Ya udah. Besok-besok ketemu sama temen kamu di rumah aja. Bibir Yami tertarik ke sisi kanan dan kiri lumayan lebar. Mas, rumah kita sempit. Malu kalau bawa banyak teman. Jelas mulut Barata terbuka lebar. Sempit apanya? Kamu ngarep punya rumah seluas GBK gitu. Kamar kita aja lebih luas dari lapangan futsal. Jangan ngadi-ngadi kamu, Mi. Nikmat Allah mana yang hendak kamu dustakan? Astagfirullah maaf, Mas. Aku kurang bersyukur. Maksud Yami gak gitu. Cuman, ya udah nanti Yami bawa teman ke rumah. Sekarang di sini dulu. Mau pulang bentar lagi juga. Setelah telepon dimatikan, Yami manyun. Suaminya itu sudah punya bibit rese sejak dulu memang. Mas Barat gak peka banget, pikir Yami. Aku ngiri sama kamu, Mi. Padahal dulu kamu paling jauh sama lelaki. Sekarang malah nikah duluan. Emang kamu ketemu dia di mana? Ainun terlihat penasaran. Dia itu cucunya majikan aku. Kan aku tugasnya ngerawat neneknya. Ainun hampir tersedak dengan minuman yang tengah dia seruput. Beneran, anak orang kaya, dong. Gak juga, biasa aja. Mereka butuh perawat nenek karena pada sibuk kerja. Ainun mengangguk-angguk. Mi, kamu punya akun IG gak? Kita tukeran mau. Yami keluarkan ponselnya. Dia tak banyak mengirim postingan di media sosial, hanya ada kuotes Islami untuk syiar agama. Itu pun sebatas ilmu yang dia dapat hasil ceramah. Gak ada foto keluarga kamu. Ainun terlihat bingung. Ya gitu, aku gak suka fotoku disebar di media sosial. Dari dulu kayak gitu, kan? Ainun mengiyakan. Makanan di atas meja sudah habis. Tersisa alat makannya yang langsung Yami tata rapi. Dia tak suka menyusahkan pekerjaan para pelayan kafe karena pernah kerja di warung makan sebelumnya. Mi, kapan-kapan ketemuan lagi. Aku mau ajak teman yang lain juga. Di rumah kamu, gimana? Pinta Ainun. Bab 064, berusaha menerima. Kapan? Barata melepas jas. Tubuhnya sudah terasa lengket karena peluh. Banyak tempat yang dia kunjungi hari ini. Intinya untuk mencari bukti, hanya yang terlihat oleh orang lain seperti karyawan gabut dan kurang kerjaan. Lusa katanya, tadi sebelum pulang video call sama temen SMA yang kebetulan di Jakarta. Yami duduk lemas memeluk tas sang suami. Dia menyangga dagu dengan bagian atas tas kerja itu. Pipinya jadi tertekan dan kelihatan lucu. Rasanya sudah tak ada energi bagi Yami begitu mendengar permintaan Ainun. Aku padahal pengen nolak, keluh Yami. Beberapa kali dia tarik dan buang napas. Terus masalahnya apa? Aku seneng aja kamu punya banyak teman.
Katanya kemarin bosan. Dijawil pipi Yami dengan gemas. Kemudian Barata sampirkan jas di sandaran sofa agar Yami bisa ambil nanti untuk dimasukkan ke keranjang cucian. Yami berdiri, membunyikan tulang-tulang persendian karena merasa pegal. Habisnya aku bilang kalau nikah sama orang biasa. Kalau lihat rumah ini mereka bilang apa nanti? Tangan Yami meraih jas milik suaminya. Barata cium pipi Yami kemudian berjalan ke walk-in closet. Mereka bilang wanita paling berharga kayak kamu pantas dapat semua ini. Kini giliran dasi yang Barata lepas. Belakang penampilannya semakin mirip bos dalam film. Mas mau mandi? Seru Yami menyalakan lampu kamar. Karena menjelang maghrib kamar sudah agak gelap dan sejak tadi hanya lampu tidur yang menyala. Iya, biar pas salat udah wangi. Kenapa? Teriak Barata dari ruang ganti. Dia simpan dasi di atas meja rias. Begitulah Barata, tak pernah menyimpan barang pada tempatnya kalau belum kena omel. Aku susul Koyu di halaman belakang dulu, ya. Mau disuruh siap-siap sholat. Setelah menutup kembali ember cucian, Yami pamit. Yami berjalan keluar kamar. Tak lupa dia tutup pintu ruangan itu. Turun dari tangga, Yami melewati ruang tengah menuju pintu ke halaman belakang. Pintu kaca itu amat tinggi dan bisa dibuka dengan cara digeser ke samping. Sengaja memang dinding belakang dibuat dari kaca agar cahaya matahari bebas masuk. Aman tentu karena dinding itu bukan tembok penyangga lantai atas. Itu seperti tembok terusan ke arah luar sehingga menjorok ke halaman belakang. Koyu terlihat senang menendang bolanya masuk ke dalam gawang. Dia sempat berguling beberapa kali sebelum bangkit kembali mengambil bola. Ya Allah, bajunya baru ganti udah kotor lagi, keluh Yami. Koyuza, udah jam 5:30. 15 menit lagi maghrib. Kita ganti baju dulu, panggil Yami dari arah teras. Yami ulurkan tangan yang langsung dibalas oleh Koyu. Ibu dan anak itu masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Koyu di lantai 2. Rambut Koyu basah karena keringat yang bercucuran. Bahkan tubuhnya bau matahari sore. Uma, besok sekolah lagi. Koyu lagi-lagi terlihat tak sabaran. Sudah kesekian kali Koyu keluarkan pertanyaan yang sama. Mungkin karena awal, dia jadi terlalu bersemangat. Iya dong, liburnya hari Sabtu dan Minggu saja. Kenapa Koyu? Tadi teman Koyu bilang mau ajakin main balok lagi. Uma, balok di sekolah ada yang bentuk terowongan. Teman Koyu ada 2, laki-laki. Uma tahu namanya siapa? Uma gak tahu, jawab Yami. Itu, Koyu juga lupa. Nanti Koyu tanya lagi, ya. Koyu menepuk kening. Wah, bagus dong. Sekarang udah berani tanya duluan. Anak Uma luar biasa. Yami memperlihatkan wajah kagum sambil mendengarkan cerita Koyu agar anak itu semakin senang bercerita tentang harinya. Salah satu stimulasi kemampuan bahasa khususnya di bagian ekspresif. Teman Koyu di kelas banyak sekali. Koyu pusing hafalnya. Jadi 2 dulu temannya. Yang perempuan tempat main beda Uma. Perempuan di pagar sana. Koyu mengusap keringat di kening lagi karena mengucur hingga ke samping mata. Masya Allah, sekolah Koyu tahu saja kalau untuk bergaul dan main baiknya lelaki sama lelaki, ya. Koyu mengangguk. Kan bukan mahram. Uma bilang sama perempuan dekat boleh, keluarga aja. Yami berikan Koyu jempol. Sejak dini dia ingin Koyu mulai paham tentang pergaulan sesuai dengan syariat agama. Memang terkesan sepele. Hanya kebiasaan itu akan menetap hingga dia dewasa. Paling tidak mencegah Koyu tidak melakukan hal yang sama dengan orang tuanya dulu. Untung dia mulai belajar bedanya perempuan dan laki-laki meski kadang bingung dan berpatokan pada hijab yang dikenakan teman perempuannya. Tiba di kamar, Yami siapkan baju koko Koyu sambil menunggu anak itu cuci kaki, tangan dan muka. Tak lama Koyu keluar. Dia menerima pakaian dari Yami dan mengenakan sendiri. Yami hanya bantu kalau Koyu merasa benar-benar sulit. Tangannya memang belum cekatan saat mengancingkan pakaian. Bahkan seringkali tak masuk dan tak rapi. Meski begitu, Yami hargai keinginan anaknya untuk mandiri dengan pujian dan bantu memperbaiki yang salah. Uma, papa pulang udah. Koyu kini giliran mengenakan celana. Dia biasanya akan melompat-lompat setiap kali menarik celana ke pinggang berpikir celana itu akan naik sendiri. Tadi papa lihat Koyu ke halaman.
Masa Koyu gak lihat papa? Yami terkekeh. Padahal Barata berdiri cukup lama di pintu belakang sambil memperhatikan Koyuza main. Katanya takut anak itu celaka. Koyu menggeleng. Koyu main bola seru. Gak lihat papa jadi. Mau ke papa. Yami pastikan pakaian Koyu sudah rapi sebelum anak itu keluar dari kamar. Tak lupa Yami semprotkan wewangian halal ke tubuh Koyu. Sudah jadi sunnah bagi lelaki mengenakan wewangian yang tidak memabukkan. Sampai di kamar Yami, Koyu mengucapkan salam. Barata tengah mengambil sajadah dan siap menuju musala. Waduh, anaknya papa udah ganteng aja. Barata gendong Koyu dan mencium gemas pipi anak 3 tahun lebih beberapa bulan itu. Tak terasa memang Koyu sudah semakin dewasa. Rasanya baru kemarin Barata bertemu dengan anaknya itu. Mandi sore tadi. Sekarang cuci aja dikit. Mau salat. Koyu mengusap pipinya, menunjukkan bagaimana tadi dia mencuci wajah. Pipi yang tembam dan memancing orang untuk mencubit gemas. Udah wudu? Tanya Barata lagi. Koyu mengangguk. Dia sudah bisa wudu sendiri dan Yami memperhatikan saja. Luar biasa. Barata memberikan jempol. Dia turunkan Koyu dari gendongan dan menuntun menuju musala. Selesai salat berjamaah, keluarga itu membaca Al-Quran bersama. Bedanya Yami yang membimbing Barata. Mungkin karena terbiasa, Barata sama sekali tak terlihat risih dengan itu. Semua meninggalkan musala setelah salat Isya. Kini saatnya Koyu untuk ke kamar membaca buku dan menunggu waktu tidur. Ada buku tentang paus yang dia baca. Koyu sangat suka menemukan kosakata yang dia bisa baca sendiri tanpa bantuan. Meski dia sebenarnya belum bisa baca betul. Hanya dia sudah bisa mengenali susunan huruf tertentu dan bunyinya. Ini. Koyu berikan buku yang dimaksud. Pada covernya tertulis Paus dan Nabi Yunus AS. Yami akan membacakan sambil menunjuk tulisan. Kemudian setelah beberapa halaman, Yami akan menunjuk beberapa kalimat baru untuk mereka baca bersama. Hanya 10 menit waktu bagi Koyu membaca buku. Setelah itu pasti Koyu akan bosan sendiri dan mengantuk. Sedang Barata masih betah di ruang kerja. Dia berdiam di depan laptop. Satu persatu profil pejabat perusahaan dia lihat. Mereka di sini ada di pihak nenek. Sekarang belum jelas mereka akan ada di pihak siapa. Pasti sebagian akan ikut dengan bahasa dan om. Kini dia yang cuek harus menyimpan kepedulian penuh pada setiap orang di perusahaan. Diusap wajah dan sesekali dipijit pelipis. Suasana ruangan itu begitu sepi. Hanya tercium wangi lavender dari pengharum ruangan. Proyek apa yang bisa aku menangkan dan membuatku bisa mereka percaya? Barata melihat susunan kerjanya. Dia hanya diberikan pekerjaan sebatas memeriksa dan mengarahkan pegawai. Selebihnya seperti strategi dan lain-lain tentu menjadi bagian bahasa. Langkah Barata seperti ditahan dalam posisi ini. Pria itu menarik napas panjang. Dia melepas kacamata kemudian berdiri. Bagaimana soal kecurangan dana itu? Mungkin bahasa akan marah, tapi pejabat lain tidak akan. Yang pasti aku tinggal bilang tidak tahu. Lagi pula dia tidak ajak aku. Barata tersenyum licik. Pria itu keluar ruangan di waktu bersamaan dengan istrinya dari kamar Koyu. Yami terlihat bingung karena Barata keluar kurang dari pukul 10. Hari ini tumben inget waktu tidur. Biasanya kalau aku gak ingetin, Mas betah dalam kantor. Aku mau lihat Koyu dulu. Dia udah tidur. Dengan anggukan Yami membalas pertanyaan Barata. Pria itu melewati Yami, membuka pintu kamar Koyu dan masuk ke dalam. Yami hanya memperhatikan dari luar. Meski kadang merasa aneh dengan sikap Barata belakangan, dia tetap merasa suaminya itu hanya sekadar berusaha menerima Koyu. Dia kayaknya capek banget sekolah. Tidurnya kayak yang nyenyak gitu. Barata lingkarkan lengan di pinggang Yami setelah menutup pintu kamar Koyu. Bibirnya berusaha untuk meraih bibir Yami. Tangan Yami sedikit mendorong pipi Barata. Takut Koyu bangun dan lihat. Mas Barat suka hilaf kalau udah gitu. Kalau gitu ke kamar, bisik Barata. Kali ini Yami iyakan. Mereka saling berpegangan tangan menuju kamar. Begitu pintu kamar tertutup, Yami buka kerudung dan ikatan rambut. Mereka terbang ke nirwana di mana cinta mereka bisa beradu berdua. Cinta sesuatu yang tak punya ukuran. Namun, rasanya begitu dalam hingga siapapun rela tenggelam.
Setelah doa dikumandangkan, tidak ada batasan keraguan. Dua hati yang terpisah kini penuh dengan gejolak kebersamaan. Mas, Yami minta maaf, ya. Tangan Yami menahan bahu Barata. Buat apa? Gak bisa bikin Mas senang kayak wanita lain. Yami bingung karena merasa tak pandai menggoda suami. Ini bukan waktunya membahas orang lain dan hal lain, Yami. Ini waktunya aku dan kamu untuk saling memahami. Kamu paham aku ingin dan aku paham kamu punya kebutuhan yang sama saat ini, timpal Barata. Kumandang azan terdengar dan saat Yami membuka mata, Barata sudah tak ada di sampingnya. Terdengar suara gemericik air di kamar mandi. Yami tersenyum, mengucap hamdaloh. Tumben Mas Barat bangun lebih dulu, pikirnya. Setelahnya, Yami turun dari tempat tidur. 명동 안에 지금 거의 들어갔어요, 이제. 저쪽으로 건너기만 하면 될 것 같아요.